Oke teman-teman, kita jumpa kembali ya teman-teman di channel ini. Ya buat teman-teman yang menonton, salam otomotif, salam sukses, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya ya, amin. Oke teman-teman, video kali ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya sudah bahas mengenai body repair ya atau restorasi bodi mobil. Ini ada mobil Mitsubishi Kuda ya teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat dia di awal video sebelum ini ya, maksudnya video sebelum saya upload ini, itu sudah saya buat bagaimana cara kita mengerok dempul ya, bagaimana cara kita epoksi. Ya udah ada di situ ya teman-teman, bisa lihat di video sebelumnya. Nah ini kelanjutannya adalah bagaimana prosesnya setelah epoksi kita akan mendempul ya teman-teman. Nah langsung saja teman-teman, di sini kita karena epoksinya sudah kering ya, jadi kita menunggu 1 hari aja cukup di suhu matahari ya. Nah bekas epoksi yang sudah menempel sudah kering ini kita amplas sedikit menggunakan amplas agak kasar ya, bisa pakai 120 atau mereknya Niken atau 24 nggak apa-apa. Nah ini sudah kenteng semua ya, udah nggak ada lagi dempulan. Nah bagian yang kita kerok ini yang mau kita dempul. Nah teman-teman, buat kalian yang pengen belajar ya, ikuti aja di video-video saya. Sudah ada saya bahas mengenai dunia otomotif. Kalau kita sudah paham teman-teman, mudah-mudahan kalau tekun ya, ya bisa buka juga usaha kecil-kecilan di kampung ya. Untuk kerjaan kita ngebengkel itu perlu waktu ya teman-teman, tapi pasti bisa lah. Kita intinya di YouTube ini saling berbagi ya untuk edukasi buat teman-teman. Nah di sini caranya kita mendempul. Di sini saya gunakan dempul alfa ya teman-teman. Nah usahakan dempul yang ada kita pakai ini jangan sampai kotor. Nah, kita kan pasti siapin KP ya. Ini istilah bengkel tuh KP untuk kita mengaduk seperti ini. Nah, kita pakai di sini saya pakai Alfa yang 1 kilo aja. Ini harga dempul Alfa ini 45.000 ya sekilo ya teman-teman. Jadi kita pakai untuk contoh saya praktekin di sini buat teman-teman. Kebetulan juga memang ini saya ada kerjaan ya untuk mobil ini. Mitsubishi Kuda ini ada pekerjaan fender sama bumper depan sama kap motor ya, kap mesin. Jadi itu yang sedang saya kerjakan. Nah jadi untuk awal teman-teman pemula ya, jangan takut untuk memulainya. Kita latih tangan kita untuk cara kita mengaduk dempul. Ini saya berikan contoh. Kita ambil kira-kira segini ya, sedikit. Lalu obatnya kita kasih sedikit saja. Nah kurang lebih segini ya. Nah jadi ilmunya di sini kita pakai filling ya teman-teman. Untuk kita mengaduknya, intinya jangan terlalu banyak obatnya. Kalau terlalu banyak nanti cepat kering ya. Terus mobil jangan di suhu matahari langsung ya, jangan. Sebaiknya mobil itu ada atasnya itu ada penutup ya. Jadi panasnya itu dapat nggak langsung dari matahari, itu lebih bagus ya. Nah setelah dempulnya kita aduk rata, ini kan baru habis kita kerok ya kemarin ya, sama kita epoksi. Tujuannya epoksi itu adalah untuk kita supaya si dempul ini lengket betul. Nah, awal kita mulai dempul ya tidak bisa langsung dijadiin ya teman-teman, karena ini kan bentuk bodinya agak oval ya, tidak ada terus ada nutnya juga, jadi nggak bisa langsung kita jadiin. Nah jadi caranya seperti ini aja, kita semacam pelamir ya. Nah kita pelamir dulu, kemudian KP yang kita gunakan itu yang sudah ada media dempulnya agak kita tekan sedikit ya. Nah seperti ini kira-kira contohnya teman-teman. Nah jadi kita bikin semacam seperti pelamir ya, semua bidang yang sudah kita kerok ini ya, tutupin dulu semuanya epoksi ini supaya nanti dempul dasarnya ini dia akan menjadi kuat ya. Setelah nanti proses selanjutnya kan awalnya dasarnya di sini pondasinya udah kuat ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah jadi jangan, tidak bisa langsung kita tebel-tebel, nggak boleh ya. Udah gitu juga si pelat yang mau kita dempul ini harus rata ya teman-teman, usahakan rata. Kalau tidak rata nanti pemakaian dempulnya jadi banyak ya. Jadi kita ketok dari dalam. Kalau misalnya masih legok, bisa teman-teman bisa lihat di video sebelumnya udah saya kasih tahu caranya ya untuk meluruskan bodinya itu bagaimana supaya kita dempulnya enak ya. Jadi untuk kita mendempul satu fender seperti ini ya, satu bidang untuk fender ini mobil kuda ya, ini tidak mungkin kita ngabisin 1 kilo cat itu semua, tidak ya teman-teman. Kalau kotokannya bagus di plat ini itu malah nggak sampai setengah, kita pakai sedikit saja. Jadi semakin dempul itu kita pakai sedikit di bodi itu semakin bagus. Ya, jadi bodi masih bisa kenteng-kenteng ya. Kemudian jangka waktu panjang tidak akan retak-retak. Nah, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya itu dempulnya pada retak. Karena mobil ini
dulunya sebelumnya ya pernah sempat ketabrak ke bagian sisi sebelah kanan ini ya sama bagian bumper, makanya tuh karena dia sempat ketabrak akhirnya kan rusak itu eh platnya melengkung, akhirnya didempul ya, diketok dulu, diketok ketok 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 ketok. Nah pengerjaan pekotokannya juga nggak bagus ya, nggak rapi, akhirnya nggak rata, dempulnya banyak teman-teman. Nah ini sudah saya rapikan ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini setelah kita mengadakan pelamir dulu semuanya tuh ya, jadi semua kita pelamir. Nah seperti ini. Nah baru nanti kalau sudah rata begini ya semua bidangnya, tunggu sampai kering dulu. Nah teman-teman cari jidar ini dari gergaji kayu ya, kita bisa gunakan atau sejenisnya teman-teman. Penting ini bisa melengkung sama dia elastis ya. Nah jadi ini maksudnya apa, untuk kita meratakan yang sudah kita pelamir tadi. Nah proses di sini tuh adalah proses untuk meratakan ya. Jadi kenapa pakainya jidarnya agak melengkung begini, karena bodi mobil ini agak bulat. Nah kalau lurus-lurus teman-teman bisa pakai jidar yang lurus yang aluminium itu bisa ya, jadi kaku itu jidar. Kalau ini kan dia fleksibel. Nah sekarang saya berikan contoh bagaimana caranya kita mau ini ya, mau pakai jidar ini, jidar dari gergaji ini akan kita pakai. Nah jadi ini setelah kita pelamir ini masuk tahap kedua ya. Tahap kedua ini tahap kita merapikan bodi yang masih kelihatannya agak belum terisi dempul ya, bagian tertentu. Nah seperti ini ya, baru jidarnya kita tarik ya seperti ini contohnya. Nah teman-teman bisa tarik dari bawah ke atas, bisa juga dari atas ke bawah, tapi kan atas itu ada nut, jadi kenapa diginiin supaya nut itu langsung kena dempul. Nah ini bisa kita ulang-ulang teman-teman, selama dempulnya itu masih basah bisa kita ulang-ulang ya, di posisi atau di daerah yang kita angkat masih belum bisa menutup. Nah, dan usahakan dempul yang kita ambil ini jangan sampai nanti kering ya, belum selesai kita dempul udah kering. Tapi kalau buat teman-teman pemula yang masih dalam tahap belajar jangan khawatir ya teman-teman, gagal itu di awal kita belajar itu pasti ya. Saya dulu juga bukan cuma gagal tapi rugi ya, tapi saya tidak mau menyerah begitu saja, untuk kita terus belajar. Akhirnya dengan saya tekun saya bisa mengerjakannya, dan dari situ saya bisa mendapatkan rezeki ya teman-teman. Kita bisa buka bengkel kecil-kecilan ya, kita bisa juga tinggal sharing ke teman-teman ya kan, untuk kita bisa membuka usaha dengan pengalaman ilmu yang kita dapat teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi begini aja. Nah itu terus kita gituin di semua bidang yang kita anggap masih belum rata. Itu tujuannya pakai jidar. Dan dempul di sini harus habis ya teman-teman, tidak boleh tersisa. Kalau tersisa itu nanti sayang ya. Jadi kita nanti setelah mengerjakan begini teman-teman ya, nanti lama-lama tangan kita terbiasa ya, terbiasa pegang KP, kita tahu caranya, cara ngaduk dempul tahu caranya ya kan. Penting nanti selesai kita dempul begini, kalau kita mau ngambil dempul yang baru ya, itu bekas sisa dempul yang ada di KP harus bersih, karena kita akan mengambil dempul yang baru kan. Nah dempul yang baru jangan sampai kena kotoran, karena kalau ada kotoran pas kita narik begini akan bolong di tengah ya kan, kita nanti capek. Jadi usahakan jidar KP-nya harus tetap bersih pada saat mengambil dempul yang baru. Nah jadi begini teman-teman, inilah prosesnya bagaimana kita kalau mau memulai dempul ya, untuk teman-teman pemula, dan disesuaikan dengan apa nih yang mau kita dempul, apakah bumper, apakah kap mesin, tapi semua dasarnya seperti ini sama saja ya. Bagian yang melengkung, bagian yang lurus ya kurang lebih dasarnya seperti ini ya. Jadi habis kita kerok, kita epoksi, setelah itu kita tunggu 24 jam atau 1-2 hari baru kita naik dempulan. Nah ini ya teman-teman, nih jadinya kira-kira seperti ini. Nah ini masih tahap kedua ya, masih belum 100%. Tunggu sampai dempulnya kering baru kita masuk tahap ketiga. Nah inilah teman-teman untuk menggunakan amplas ya, ini pakai sendal jepit. Teman-teman potong lalu kasih amplas di sini ya, untuk kita mengambil daerah-daerah yang agak melengkung ya atau belok. Nah ya caranya seperti itu ya. Jadi kita tinggal ngamplasnya, kemudian pakai air teman-teman ya, air itu wajib ya supaya amplasnya tetap awet, dan pakai mereknya Niken tuh paling bagus tuh teman-teman. Nah itu ya, lihat ya seperti ini. Nah jadi kalau untuk bidang yang lurus kita bisa gunakan semacam triplek yang tebal atau kayu, kemudian ngamplasnya harus panjang begini. Nah itu bidang-bidang lurus ya, dan biasa itu posisi di nut.
Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk tahap dasarnya. Ya, tahap awalnya bagaimana kita belajar, penting kita mau terus belajar. Nanti kalau sudah mulai terjun ke lapangan, kita akhirnya lama-lama paham ya. Nah, ini kan ada nut di sini. Nah, nut ini nanti kita buat ya setelah selesai dempulnya ini kering, nanti tarik solasi panjang dari sini ke sini, solasi panjang, ambil lurus, baru masukin dempul yang baru. Nanti setelah eh, kena dempul, lepas solasinya, nanti dia akan jadi nut. Kita tinggal ngikutin aja. Jadi nutnya kelihatannya ada melengkung, ada yang lurus. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini aja sedikit kita bisa berbagi buat teman-teman semuanya. Saya di sini untuk berbagi ya sesama, mudah-mudahan bisa manfaat. Dan buat teman-teman yang berkunjung ke sini, jangan lupa bantu subscribe channel ini, teman-teman. Nah, nanti ikuti video-video berikutnya, kita akan bahas bagaimana cara mengecat, pernis, dan sampai moles ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.